Halo teman-teman semuanya. Nah, ini adalah video part kedua setelah video part pertama yang telah saya bahas mengenai percobaan dan distribusi Bernoulli. Nah, pada part kedua dari fungsi distribusi binomial ini saya akan membahas mengenai percobaan dan distribusi binomial. Jadi, apa sih bedanya binomial sama Bernoulli itu sendiri? Nah, coba kamu bayangkan sedang melempar sebuah koin sebanyak 10 kali, kemudian si gambar muncul berapa kali selama pelemparan tersebut. Setelah itu, kamu bayangkan melempar sebuah dadu sebanyak 10 kali. Nah, sebelum saya membahas dari pernyataan tersebut, alangkah baiknya kita tahu syarat kejadian dari suatu yang dikatakan binomial. Nah, yang pertama, terdapat n kali percobaan. N itu adalah banyaknya percobaan. Yang kedua, setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan seperti ya atau tidak, atau sukses atau gagal. Nah, yang ketiga, peluang satu percobaan harus sama, tidak berubah untuk setiap percobaan. Dan yang keempat, percobaannya bersifat independen, yang berarti peristiwa dari suatu percobaan tidak memengaruhi peristiwa percobaan lainnya, atau independen itu dimaksudkan bahwa percobaan tersebut tidak dipengaruhi percobaan yang lainnya. Nah, kita bahas pernyataan yang tadi ya teman-teman, bahwa kita balik lagi ke instruksi di atas, kemudian cocokkan dengan syarat kejadian binomial. Pada percobaan melempar koin sebanyak 10 kali, berarti ada n percobaan sebanyak 10 yang dapat kita tulis n sama dengan 10, artinya syarat pertama cocok atau memenuhi dari kejadian Bernoulli. Nah, kemudian ada dua kemungkinan muncul pada koin tersebut, yaitu angka dan gambar, berarti syarat kedua cocok, yaitu ada dua kemungkinan, angka dan gambar, atau bisa dikatakan sukses dan gagal. Sukses itu peluang yang kita harapkan, dan gagal itu adalah peluang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Lanjut lagi, peluang percobaan untuk memunculkan angka atau gambar sama, yaitu 50/50 atau setengah banding setengah. Artinya peluang gagal ditambah peluang sukses itu jumlahnya harus 1. Nah, syarat ketiga cocok. Terakhir, percobaan melempar koin nggak mempengaruhi satu sama lain. Kalau angka yang keluar berarti peluang kemunculan tetap setengah, jadi nggak mempengaruhi peluang munculnya gambar. Dan begitu percobaan melempar koin tersebut adalah percobaan binomial. Instruksi yang kedua yaitu percobaan melempar dadu sebanyak 10 kali. Nah, syarat pertama cocok nih. Gimana dengan syarat selanjutnya? Setiap pelemparan dadu, maka peluang munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah 1/6. Masing-masing peluang tersebut nggak saling mempengaruhi peluang kemunculan mata dadu yang lainnya. Tapi coba deh kalian perhatikan, kalau peluang muncul mata dadu itu ada 6 kemungkinan, bukan 2 kemungkinan ya. Nah, sedangkan syarat kejadian binomial itu sendiri adalah ada 2 kemungkinan, sukses dan gagal, sehingga syarat kedua tidak cocok. Dan begitu percobaan melempar dadu bukan termasuk percobaan binomial, karena ketika satu syarat tidak terpenuhi, maka percobaan tersebut sudah bukan termasuk percobaan binomial. Artinya 4 syarat tersebut harus semuanya terpenuhi. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Variabel acak X menyatakan banyaknya lampu yang rusak dari 100 lampu di toko. Jika X mengikuti percobaan binomial, maka pernyataan yang benar dari pilihan jawaban yang ini adalah, yuk kalian nebak yang A, B, atau C nih. Nah, langsung aja ya, kalian tebak sendiri, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, langsung saja kita bahas ya. Jadi yang benar adalah C. Kenapa kok C? Karena yang pertama, setiap percobaan Bernoulli harus identik. Artinya peluangnya suksesnya harus sama. Sukses di sini adalah kejadian lampu yang rusak, kan yang diminta adalah X berapa percobaan lampu yang rusak gitu. Jadi kalau percobaan binomial itu terdiri dari percobaan Bernoulli yang harus identik teman-teman. Nah, kemudian karena di sini ada 100 lampu dan peluang tiap lampu rusak itu sama, maksudnya
ini kan lampunya identik semua, berarti kan peluang untuk rusak itu kan sama, peluang suksesnya sama. Berarti ini termasuk percobaan Bernoulli. Yang percobaan Bernoulli itu sendiri adalah percobaan binomial. Jadi syarat binomialnya yang pertama sudah terpenuhi. Lanjut yang kedua, setiap percobaan Bernoulli harus independen atau saling bebas, artinya tidak dipengaruhi oleh percobaan yang lainnya. Jadi setiap hasil percobaan Bernoulli tidak saling mempengaruhi. Nah, jadi benar ya, karena kerusakan satu lampu tidak mempengaruhi kerusakan lampu lainnya. Misalkan lampu satu rusak, apakah lampu dua akan rusak? Belum tentu, karena bisa rusak, bisa enggak, karena tidak dipengaruhi oleh lampu yang lainnya. Jadi pernyataan B, jika ada lampu yang rusak maka peluang lampu lain untuk rusak tetap sama, karena ya itu tadi yang di awal lampunya sama dan identik, dan peluangnya itu juga sama-sama rusak. Jadi, rusak menyala itu kan setengah-setengah peluangnya, jadi sama, berarti benar, sehingga B benar, maka jawabannya adalah A dan C. Nah, selanjutnya kita bahas distribusi binomial. Apa sih distribusi binomial itu? Nah, distribusi binomial adalah diketahui M percobaan Bernoulli identik dengan peluang sukses P. Variabel ACX menyatakan banyaknya percobaan yang sukses dari M percobaan, X banyaknya sukses dari N percobaan. Jadi X itu banyaknya yang sukses. Nah, peluang kejadian binomialnya bisa dirumuskan dengan P sukses adalah N kombinasi X dikali P pangkat X dikali dalam kurung 1 min P pangkat N min X. Nah, bisa dilihat bahwa N adalah banyaknya percobaan Bernoulli, X adalah banyaknya sukses dari N percobaan. Nah, bisa dilihat ya rumusnya teman-teman. Nah, rumus kejadian binomial ini juga dinamakan dengan rumus binomial Newton. Contoh soalnya langsung aja ya kita bahas. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah, ayo dengan rumus tadi kalian jawab berapa nih? Nah, langsung saja kita bahas ya biar kalian tahu cara penggunaan rumusnya.